Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risminingrum dari SMP Negeri 51 CGP Angkatan 9 Kota Bandung. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Segitiga Restitusi. Segitiga restitusi yaitu sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan memiliki karakter positif yang lebih kuat, sehingga restitusi dapat membantu murid lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah, sehingga menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun langkah segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, mengaitkan keyakinan yang salah dan menemukan solusi dari kesalahan atau permasalahan. Kasus yang pertama, seorang murid kelas 8 yang bernama Gias dipanggil oleh ibu guru karena pada saat pembelajaran mengganggu temannya yang bernama Pelangi. Pelangi terpancing emosinya sehingga merasa kesal dan marah. Karena tidak bisa melawan Gias, akhirnya Pelangi pun menangis. Gias, apa kabar hari ini Gias? Baik Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Gias sehat terus ya. Iya Bu. Iya, Gias ibu ucapkan terima kasih karena Gias sudah hadir menemui panggilan ibu. Nah Gias, maksud ibu memanggil Gias ke sini adalah ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi pada saat pembelajaran ibu. Coba Gias, ingat apa yang terjadi pada saat pembelajaran ibu? Saya mengganggu Pelangi saat mengerjakan tugas Bu. Nah, coba, kenapa kamu bisa melakukan seperti itu? Biasanya kamu serius pada saat belajar. Saya hanya iseng saja Bu. Apakah kamu tahu dengan melakukan itu dapat memancing emosi Pelangi. Dia menjadi kesal, marah, bahkan menangis. Ya kan? Yang terpenting kamu sekarang jadi ada dalam masalah. Iya Bu, saya tidak sengaja. Saya tadi hanya ingin saja Bu. Nah, Gias, di sini ibu bukan ingin mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar, ya. Tapi ibu hanya ingin membantu kamu bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, ya. Iya Bu. Nah, coba ingat-ingat lagi Gias, pada saat Gias melakukan hal itu, kira-kira Gias senang melakukan hal itu semua. Iya Bu. Nah, pantesan ibu lihat, ibu perhatikan, kamu kok kayak yang tidak bisa, bahagia sekali. Dan kamu harus tahu itu, ya. Bagaimana perasaan kamu nih? Saya sangat senang. Senang pada saat menjadi itu, Pelangi. Nah, Gias, ingat ya, kamu seperti itu sebetulnya menyakiti teman kamu, ya. Nah, sekarang coba kita bahas tentang keyakinan kelas, ya, yang sudah kita sepakati. Coba kamu ingat nggak keyakinan kelas yang mana yang belum kamu lakukan? Bersikap baik, saling menghargai dan saling menghormati sesama Bu. Nah, kamu itu ingat, ya. Nah, apakah mengganggu pada saat belajar, mengganggu teman kamu itu sudah merupakan hal yang baik atau bersikap baik dan menghargai teman? Belum Bu. Nah, ya, coba sekarang sebetulnya kamu ingin seperti apa sih nanti ke depan? Saya ingin menjadi orang yang baik dan bisa menghargai teman Bu. Nah, kalau ingin menjadi orang yang baik, ya, nah, kamu harus pertimbangkan tingkah laku yang akan kamu kerjakan, ya. Nah, sekarang coba apa yang bisa kamu lakukan dalam menghadapi masalah ini, ya? Saya akan meminta maaf kepada Pelangi dan tidak akan melakukan kembali. Nah, kalau misalnya ternyata kamu mengulangi lagi, Saya tidak menerima sanksi Bu. nah, kalau begitu silakan kamu cari Pelangi dan minta maaf dengan sebaik-baiknya dan ucapan kepada Pelangi
Pelangi juga bahwa kamu tidak akan mengalaminya lagi ya. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Dias. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dias, apa kabar hari ini Dias? Kasus kedua yaitu seorang murid kelas 8 yang bernama Octavia dipanggil oleh ibu guru karena terlambat sekolah dan memakai seragam yang tidak sesuai dengan peraturan. Okta, bagaimana kabarnya hari ini Okta? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah, Okta Ibu ucapkan terima kasih karena Okta sudah memenuhi panggilan Ibu. Iya Ibu, Nah, Okta, hari ini Ibu mendapat laporan dari guru piket. Katanya kamu datang terlambat ya? iya benar Ibu. Nah, kalau Okta ingat-ingat coba, seharusnya sekolah itu datang jam berapa sih? Sekolah diawali dengan pembahasan pagi Ibu jam 6.30 dan belajar jam 7.40 Ibu. Nah, sekarang hari apa coba Okta? Hari Rabu Ibu. Nah, harusnya memakai seragam apa? Harusnya memakai seragam batik Ibu. Okta belum memasukkan seragam batik Ibu. Ya Okta, manusia itu pasti pernah berbuat salah ya. Nah sekarang Okta tahu nggak ini merupakan suatu pelanggaran? Iya Ibu, Okta tahu ini pelanggaran. Okta terlambat ke sekolah dan salah memakai seragam Ibu. Nah kira-kira apa sih yang membuat Okta terlambat begini? Okta bermain game hingga larut malam Ibu. Orang tua Okta kerja pagi-pagi sehingga kemungkinan orang tua Okta membangunkan, tapi Okta tidak bangun Ibu karena masih ngantuk. Kalau begitu kamu sholat subuh nggak? Tidak Ibu, kesiangan. Baik, terima kasih Okta karena Okta sudah jujur ke Ibu. Nah sekarang Okta, Ibu ingin tahu apakah Okta ingat nggak tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Ingat Ibu, Coba sebutkan apa saja kesepakatan kelas itu. disiplin, bertanggung jawab, dan rajin ibadah Bu. Nah, bagus Okta masih ingat. Nah, sekarang apakah Okta meyakini nilai-nilai keyakinan kelas tersebut? Iya Ibu, Okta yakin. Nah, kalau begitu, bila Okta masuknya terlambat nih dan juga tidak sesuai dengan seragamnya, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Tidak sesuai dengan keyakinan, disiplin, dan rajin ibadah Ibu. Nah, iya, karena kamu tidak melakukan sholat subuh, betul ya. Nah, sekarang alhamdulillah ya, Okta sekarang sudah tahu kesalahannya di mana ya, dan meyakini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, sekarang yang ingin Ibu tanyakan, apakah Okta bersedia melakukan perbaikan kesalahan ini? Iya Ibu, Okta bersedia. Nah, apa yang akan Okta lakukan? Okta akan mempergunakan HP sesuai kebutuhan Okta, tidak akan bermain game hingga larut malam, dan juga tidak akan meninggalkan sholat subuh Ibu. Nah, betul, bagus, mudah-mudahan ini memang niat kamu. Dan kalau misalnya ternyata ini terjadi lagi, bagaimana Okta? Okta bersedia menerima sanksi Ibu. Ya, mudah-mudahan didoakan kamu tetap janji ya, datang pada waktunya, memakai seragam sesuai dengan harinya, kemudian sholat subuh dan juga sholat lain tidak boleh terlewati. Begitu ya Okta ya. Nah sekarang silakan Okta masuk ke kelas karena mungkin sekarang sudah jam pelajaran berikutnya. Terima kasih Okta. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Okta. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Okta, bagaimana kabarnya hari ini? Berikut ini adalah tanggapan dari murid. Nama saya Dias Gabani Permadi Wijaya dari kelas 8. Terima kasih Bu Resmi telah membantu saya dalam memecahkan masalah dan memberikan solusi. Terima kasih Bu Resmi. Nama saya Dias Gabani Permadi Wijaya dari kelas 8. Nama saya Octavia dari kelas 8. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Rizky karena telah membantu saya menyelesaikan masalah dan juga memberikan solusi. Terima kasih Bu Rizky. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.